Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Membaca buku dan mengarang, kakak adik kandung tak terpisahkan. Alangkah inginnya kita melihat seluruh anak bangsa ketagihan membaca. Bukan hanya bisa membaca alfabet demi alfabet saja, tapi sungguh-sungguh membaca buku. Kita merindukan anak-anak bangsa kita pandai menulis. Menulis alfabet itu ibarat anak kecil main layang-layang. Tapi pandai mengarang adalah ibarat pilot pesawat terbang yang mampu melesat ke langit luas karena tangkasnya. Marilah kita latih anak-anak bangsa kita terbang ke angkasa pemikiran dan perenungan melalui kemampuan dan kecintaan mengarang. Sejak kecil saya sudah melihat lemari buku dalam kaca yang besar dari ayah saya, dan kemudian kalau sesudah sholat Isya, kemudian beliau duduk mengambil kitab dari lemari itu yang tebal dan kemudian membaca, menuliskan catatan. Ibu saya juga begitu. Ini menjadi pemandangan sehari-hari. Dan tentu saja sebagai anak-anak kemudian ingin meniru. Nah, kemudian saya ingin meniru, dan kebetulan sekali sebulan saya dibawa oleh ayah saya ke toko buku, dan kemudian jatah saya setiap ke toko buku itu 2 judul. Ayah saya suka menulis. Nah, sebagai anak-anak ingin meniru. Nah, saya pun juga kemudian membuat tulisan, artinya membuat catatan-catatan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa saya kemudian tertarik kepada dunia tulis-menulis ini. Pada waktu anak-anak itu, ayah saya kan di samping menjadi guru, jadi ulama, kan juga menjadi wartawan, wakil ketua redaksi harian di Semarang, namanya itu Sinar Baru. Itu di zaman Jepang. Nah, kemudian saya lihat pada suatu hari di halaman pertama itu ada nama ayah saya. Saya terkejut. Di halaman pertama di bawah sekali. Saya bawa surat kabar itu. Pak, saya cari di mana ayah saya pada waktu itu. Ada apa? Ini nama papa ini. Iya. Oh, ya. Ada kolom panjang dari atas ke bawah. Ini yang nulis papa. Iya. Papa bisa menulis banyak seperti ini. Oh, bisa. Nanti kamu kalau sudah besar, kamu juga bisa menulis banyak begitu. Oh, ya. Nah, kemudian sebagai anak-anak, saya ingin sekali meniru. Saya ingin, bukannya pada waktu dewasa nanti, nulis surat kabar. Sekarang. Tapi bagaimana caranya? Kemudian saya bertanya kepada ibu saya, "Ma, kalau anak-anak boleh nulis?" "Oh, kalau bisa ya boleh. Aku ingin nulis di surat kabar ini." "Sebaiknya menulis apa, Ma?"
Ya tentu saja tidak bisa yang panjang ya, yang pendek saja ya. Begini. Kau tulis pantun, tahu pantun kan? Oh ya tahu. Kemudian saya lihat, kemudian saya coba, kemudian kembali saya kepada mama saya bicara, "Ma, susah Pak, 4 baris, terlalu banyak. Kalau 2 baris boleh enggak?" "Boleh, itu namanya gurindam." Kalau begitu aku nulis gurindam. Mana contohnya? Kemudian dikasih contoh, kemudian saya tiru, saya tulis. Kemudian saya serahkan. Nah, kemudian saya minta, kira-kira ini bisa dimuat enggak? Boleh, sebagai anak-anak bisa. Kemudian saya titipkan, masukkan ke dalam amplop, kirimkan kepada redaksi melalui ayah saya. Ayah saya kan wakil ketua redaksi kan. Nah, kemudian itu dibawa, kemudian diberikan kepada redaksi rubrik anak-anak. Kemudian 2 orang itu redaksinya. Yang satu namanya Pak Hetami dan yang kedua Gadis Rashid. Kemudian siapa ini tuh yang tulisan kayak begini ini? Ini anak-anak untuk ruangan kita, ruangan anak-anak ini. Kemudian dilihat. Kemudian susah membacanya, susah. Anaknya Pak Gafar. Anaknya Pak Gafar. Muat. Koran itu terbitnya kan siang. Sampai di rumah kan sore. Kemudian saya lihat ada nama saya. Waduh, sudah kayak apa saya. Saya tidak sabar menunggu matahari terbit. Kemudian pagi-pagi mandi, tukar baju, pergi ke sekolah. Surat kabar itu saya bawa, saya lipat rapi-rapi, kemudian saya masukkan di dalam tas. Kemudian dibawa ke sekolah, karena tas itu ini korannya supaya menonjol, jadi jalan saya itu termiring-miring begini. Sampai mau ke kelas itu jalan saya miring. Teman-teman saya lihatin, ada apa sih Taufik ini? Ada apa ini? Kemudian ketika orang-orang bertanya, kemudian kata saya, apa itu apa? Kemudian saya keluarkan, kemudian saya lihatkan ada nama saya di surat. Gempar. Kelas itu gempar melihat ada nama temannya, umurnya sama, ada karangannya masuk di situ itu. Kegemparan itu berlanjut sampai kepada guru-guru. Kemudian saya melapor kepada guru kelas, kemudian oleh guru kelas saya diajak pergi ke kantor ketika guru-guru kumpul pada waktu istirahat. Kemudian diumumkan dengan bangga, murid saya karangannya masuk di surat kabar. Jadi ketika saya di SMA kelas 3, saya memenangkan beasiswa American Field Service International Scholarships. Itu beasiswa tinggal di keluarga Amerika selama 1 tahun, belajar di sekolah Amerika, kemudian bergaul dengan masyarakat, dan sudah itu pulang. Kemudian sampai di tempat yang baru itu, bersekolah, mendapat pengalaman-pengalaman yang luar biasa bagi anak umur masih belasan tahun. Nah, pada waktu liburan, saya orang tua Amerika saya, Helen Werbach, bertanya, "Kamu liburan ini mau ngapain?" Kata saya, "Ya senang-senang saja." Katanya. Bangun tengah hari, main-main, kejar-kejaran dengan teman-teman. Enggak, kamu bekerja. Nah, enggak mau bekerja. Oh, kamu bekerja tapi nanti kamu dapat honor, uang. Oh, kalau dapat uang mau. Nah, kemudian pada waktu liburan yang pertama itu, saya liburan, bekerja, memotong rumput di pekarangan orang lain, membawakan barang-barang dan sebagainya.
Kemudian datang liburan yang kedua. Liburan ini lebih panjang. Nah, kemudian ditanya oleh Mama Helen, nah ini nanti liburannya lebih panjang, bagaimana? Kamu mau kerja lagi? Mau Mama, mau. Tapi kalau bisa yang upahnya banyak. Tapi kerjanya berat, enggak apa-apa. Nah, kemudian saya dibawa keluar kota. Naik mobil, diantarkan ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah sebuah peternakan sapi dan kemudian ayam. Dan kemudian sudah antri anak-anak umur belasan tahun di sana untuk membantu memberi makan sapi, kemudian membersihkan kandang, dan kemudian memberi makan ayam dan sebagainya. Dan kemudian saya bekerja di situ. Waduh, asyik betul saya bekerja di situ. Kemudian saya melihat bagaimana ayam itu bertelur. Kemudian ayam itu tidak seperti di negeri saya, di Indonesia, di mana semuanya secara bebas bekerja. Semuanya itu di setiap ayam itu satu kandang. Terutama ayam-ayam yang betina-betina itu. Dan kemudian nanti kalau bertelur, telurnya itu diambil. Dan kemudian kalau sudah yang sapi begitu juga. Yang sapi dibersihkan kandangnya dan diberi makan dan seterusnya. Pada waktu tengah hari istirahat, saya membawa bekal di rumah, kemudian duduk di tengah peternakan itu dan kemudian minum dan makan. Dan kemudian nanti kerja lagi sampai sore. Besoknya lagi. Kemudian saya teringat dalam kalau begitu nih ini bagus sekali nih. Kalau saya nanti di Indonesia bikin peternakan begini. Tapi yang tetap saya harus lakukan adalah membaca buku dan menulis. Karena pada waktu itu di kelas bahasa Amerika itu ada kelas menulis dan membaca. Itu kelas favorit saya. Dan kemudian di kelas membaca, saya ikut diskusi-diskusi, membaca buku. Ada buku harus tamat dalam waktu misalnya 10 hari. Nah, ada reading list dan kemudian diskusi. Kemudian sesudah itu ada latihan menulis. Dan saya suka sekali itu. Membaca dan menulis itu. Di samping juga ada pekerjaan yang asyik. Kemudian di dalam hati saya, kalau begitu nanti kalau saya pulang, ini saya kombinasi. Itu kalau menjadi sastrawan, itu hidupnya tidak mudah. Harus menjadi terkenal sekali untuk bisa mendapatkan honor yang baik. Nah, dalam hati saya kalau begitu dikombinasi. Hobi menulis terus, tetapi lantas untuk nafkah dari bidang peternakan. Ini saya pegang terus sampai saya pulang. Nah, itulah sebabnya maka kemudian begitu saya pulang, saya memilih jurusan peternakan. Tapi pada waktu itu di Indonesia, ilmu peternakan itu dirangkap oleh kedokteran hewan. Terjadilah di bidang politik penindasan terhadap orang-orang yang anti komunis dan yang Islam. Nah, saya tentu saja memihak kepada yang Islam. Perebutan kekuasaan terjadi. Pekerjaan saya sebagai asisten di perguruan tinggi itu saya dipecat karena saya menandatangani manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan ini adalah suatu pernyataan dari seniman-seniman yang anti PKI, yang tidak setuju pada rezim itu. Dan
berat sekali hukumannya. Dipecat. Dipecat dari pekerjaan. Dipecat dari pekerjaan berarti saya kehilangan nafkah. Pada tahun 66 itu ada majalah sastra, satu majalah, itu majalah Pujangga Baru. Iya. Dan kemudian majalah itu tutup. Nah, kami para sastrawan pada waktu itu melihat, wah ini penting sekali ada sebuah majalah sastra yang bisa menampung karya-karya sastra. Betul, ada penerbit-penerbit, tapi kalau penerbit-penerbit itu akan menerbitkan dalam bentuk buku. Dan kalau buku berarti itu halaman-halamannya banyak. Iya. Tapi ini begitu banyak pengarang-pengarang, itu dia menulis satu kali. Kalau dia puisi itu bisa cuma satu halaman. Kalau cerita pendek itu 3 halaman. Kapan itu bisa terbit? Kalau harus dia dikumpulkan menjadi buku. Iya, betul. Salurannya adalah majalah. Iya, iya. Karena itu kami kemudian mendirikan majalah. Pendirinya pada waktu itu adalah Mokhtar Lubis, Iya. PK Oyong, Zaini, Arif Budiman, dan saya. Iya. Alhamdulillah begitu terbit pada bulan Juli tahun 66 itu karangan-karangan berdatangan. Kemudian sesudah terbit dan kemudian beberapa tahun, kemudian terpikir oleh kami, ini tidak bisa cuma sastrawan-sastrawan yang sudah dewasa-dewasa itu karya-karyanya diterbitkan. Harus ada jembatan penerbitan dari anak-anak yang menjelang dewasa. Iya. Umur-umurnya 16 sampai 21-22 tahun. Tidak ada majalahnya itu. Kemudian disediakanlah 5-6 halaman di belakang Horizon. Itu lampiran. Bukan lampiran, jadi sisipan untuk anak-anak muda ini. Iya. Alhamdulillah itu betul-betul menjadi jembatan yang menghubungkan antara umur itu kepada yang dewasa itu. Betul. Dan itu berlanjutlah ini sampai 55 tahun. Ketika mendirikan majalah Sastra Horizon pada bulan Juli tahun 66, itu sahabat-sahabat saya, Mokhtar Lubis, PK Oyong, Zaini, Arif Budiman, yang semuanya itu sudah wafat semua. Iya. Tinggal saya sendirian. Dan majalah sastra ini sekarang umurnya 55 tahun. Sudah berhenti terbit secara reguler seperti adanya ini. Tapi masih secara tidak reguler kami berusaha sekeras mungkin untuk bisa terbit. Jadi saya sudah melihat bagaimana sastra diajarkan di sekolah-sekolah kita. Yang diajarkan itu adalah ringkasan-ringkasan dari novel-novel. Karena ringkasan-ringkasan itu akan ditanyakan dalam ujian penghabisan SMA. Dan kemudian diskusi-diskusi di sekolah-sekolah itu mutunya rendah sekali. Nah kemudian seperti yang Anda sebutkan tadi itu, kami buatlah program sastrawan masuk sekolah itu. Yang ada sastrawan bicara siswa bertanya, dan kemudian secara signifikan kemudian kami membawa sastrawan-sastrawan itu ke sekolah-sekolah. Itu lebih dari 100 sekolah di sekitar 25 provinsi, dan kemudian kami membawa juga lebih dari 100 sastrawan. Jadi untuk pergi ke sekolah itu tidak membawa 1 orang, membawa 5-6 orang. Nama-nama yang sudah terkenal, yang kalau di toko buku itu ada. Dan murid-murid senang sekali. Guru-guru sastra juga senang sekali. Karena kemudian apa yang diajarkannya di kelas itu dilihat oleh murid-murid itu kan. Betul. Nah, kami melaksanakan itu untuk
acara itu membawa sastrawan-sastrawan yang bisa sampai 100 orang itu kan ada biayanya kan. Iya, dari betul. mana biayanya itu? Iya. Kami mendapatkannya itu dari Yayasan Ford Foundation. Dan Ford Foundation dengan senang hati membiayai gerakan-gerakan ini selama lebih dari 5 tahun. Itu kebetulan sekali karena saya dan kawan-kawan kemana kita akan mencari dana. Nah kebetulan ada kertas kerja Ford Foundation. Kemudian kami lihat di kertas kerja itu ada 1, 2, 3, 4 dan kemudian ada 2 poin di sana yang mengenai apresiasi sastra. Udah kami kejar itu dan kemudian datangi kantornya, dan kemudian diajak diskusi dan mereka jatuh hati. Katanya betul sekali di negeri saya ini tidak terjadi ini kayak begini, ini memalukan katanya. Iya. Saya tidak bisa melupakan juga ini sahabat-sahabat aktivis sastra masuk sekolah. Iya. Jadi jengkel dengan bentuk kurikulum pengajaran sastra di sekolah yang kami tidak berhasil merubahnya, akhirnya membuat acara sastra masuk sekolah yang namanya MMAS, SBSB, dan SBMM. Nah, alhamdulillah kami sudah pergi ke lebih dari 100 sekolah di 25 provinsi. Kami kerahkan 100 orang sastrawan lebih, dan kami sudah bertemu dengan 60.000 murid-murid. 60.000. Dan menyampaikan kepada dia bagaimana asyiknya sastra itu, bagaimana mereka itu sangat bergembira. Nah, ini kegiatan ini berhenti sekarang. Iya. Ada semacam kecapean ya. Tolong doakan ya. Mudah-mudahan ada kawan-kawan sastrawan muda yang melanjutkan ini. Kalau disebutkan terinspirasi dari situasi pada waktu itu. Dan situasi pada waktu itu saya catat dengan cermat, tapi tidak dengan bahasa pers. Dengan bahasa yang puitis. Kemudian saya mengamati semuanya itu, mencatatnya semua, dan kemudian menyimpannya, membolak-baliknya kembali, menambahnya, mana-mana yang terasa ada, nah ini, ada suatu rasa benci atau suatu rasa mau melaknat, itu saya hindarkan. Nah, itulah perjuangan bagi saya. Kalau saya akan membuat puisi demonstrasi yang sifatnya memaki-maki saja, yang hanya menunjukkan kebencian, tidak sukar. Tapi kalau menuliskannya dengan rasa empati, dengan rasa bagaimana kalau yang melaksanakan itu adalah keponakan saya sendiri, bagaimana perasaan dia, dan seterusnya itu jadi pertimbangan bagi saya. Karena rasa keterlibatan, rupanya itu tidak dapat dihindari. Kemudian saya juga beranggapan bahwa kalau terhadap situasi yang ada di sekitar saya tidak merespons dengan cara saya, maka saya bersalah. Melibatkan diri yang tidak dapat dihindari sejak mulai saya memutuskan untuk menjadikan sastra sebagai ekspresi diri saya, dan kemudian terus-menerus melakukannya. Tentang penilaian monumental dan sebagainya, saya serahkan itu pada kritikus sastra. Itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah menulis dengan baik. Saya tidak mengorbankan bahasa menjadi pop, akan tapi anak muda memang menjadi sasaran saya. Salah satu sasaran, tapi penting lah, sasaran penting. Nah, harapan saya besar sekali pada mereka.
luar biasa besar. Terutama karena sesudah saya menilai diri saya sendiri, angkatan saya tidak berhasil mengemban amanat dari rakyat ini, tidak berhasil. Bukan kebudayaan pop dan kecanggihan itu yang mengganggu. Yang mengganggu itu anak-anak muda ini adalah produk dari sebuah pendidikan di mana membaca buku itu sedikit sekali dan kemudian pelajaran mengarang di sekolah hampir tidak ada. Jadi hasil mereka yang masuk ke perguruan tinggi ini membaca buku sastra itu minim sekali. Dalam kriteria yang saya pakai untuk survei saya, itu 0 buku mereka baca. Artinya kesalahannya lebih pada sistem kurikulum pengajaran bahasa dan sastra pada waktu ini. Ada cara saya mencatat aspek-aspek dalam kehidupan ini dengan menuliskannya. Pertama-tama tidak dengan niat untuk menjadikannya lagu, puisi, tetapi catatan-catatan yang sifatnya pribadi. Nah, di dalam catatan-catatan itu kemudian biasanya itu berangsur-angsur dia berubah, menjadikan terjadi proses menjadi puisi. Nah, dalam hal ini kemudian yang sangat mengharukan yang terjadi itu bagaimana saya menghayati kehidupan Rasulullah dan kemudian mengenang jalan hidupnya, perjuangannya dan sebagainya. Terjadi satu hal yaitu kerinduan. Akhirnya itu menjadi puisi Rindu Rasul. Dan Rindu Rasul itu kemudian jadi nyanyian. Dinyanyikan oleh Iin. Dan saya tidak menduga. Iin mengatakan dia cuma kuat menyanyikan lagu itu 2 baris. Sesudah itu dia menangis dan dia harus balik pulang. Dan itu terjadi berkali-kali. Alhamdulillah. Jadi kerinduan saya kepada Rasulullah itu ternyata bergetar di dalam kalbunya Iin. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini.
bersahaja. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Rasa hormat kita disertai dengan rasa cinta itu luar biasa kepada manusia yang satu ini. Saya ingin kerjasama saya dengan Bimbo itu, saya bisa memberikan sebuah lirik yang nanti bisa dinyanyikan dengan rasa keterharuan yang sangat. Nah, ketemu di dalam lagu ini, Nah, kemudian bagaimana, apa yang saya ingin masukkan ke dalam ini? Ada tiga hal. Ketika saya mendengarkan lagu itu, tiga hal itu yaitu pertama-tama, saya merasa cemburu sekali kepada umat manusia yang dilahirkan 13 abad yang lalu. Mereka diberi kesempatan ketemu langsung dengan Rasul. Saya tidak. Rasa cemburu itu mengantarkan saya kepada rindu. Oh, kalau begitu ini yang pertama harus disampaikan, rindu. Bait pertama, 3 baris, rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Kemudian yang kedua, saya sebutkan tadi jarak yang 13 abad itu. Ini harus masuk. Rindunya itu berabad jarak darimu ya Rasul. Berabad-abad, 13 abad. Tapi walaupun jarak begitu jauh, dia serasa ada di samping kita. Rasulullah terasa ada di samping kita kalau kita mengikuti ajaran-ajarannya. Kemudian bait yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita yang banyak sekali, ada 14, 15, 16 butir masalah. Ambil satu. Cinta. Rasulullah itu cintanya kepada umatnya, bukan kepada umatnya saja, akan tetapi kepada manusia secara keseluruhan. Ketemu. Jadi bait yang ketiga, yang terakhir, cinta ikhlasmu kepada manusia. Seperti apa cintanya itu? Waduh, cintanya itu indah sekali. Tapi akan saya bikin perumpamaan seperti apa? Ya Allah, cinta ikhlasmu itu bagaikan cahaya surga. Cahaya surga, indah sekali cinta. Dua baris terakhir, bagaimana kita mengejawantahkan rasa cinta kita ini. Tentu kita harus membalasnya. Tapi saya tidak membuat anjuran. Balaslah. Atau saya apalagi memberi perintah. Harus dibalas. Tidak. Saya mengajukan pertanyaan dalam 2 baris yang terakhir. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Mula-mulanya saya mau bikin secara sederhana. Dia 4 suku kata kan. Tapi sederhana, banyak, sering dipakai. Apa kata-kata yang jarang dipakai? Bersahaja. Jadi, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Cocok betul. Saya sangat bersyukur ya, bahwasanya
apa yang menjadi emosi yang terdalam dalam lubuk hati saya itu dapat terjelma di dalam bentuk nada-nada itu. Tapi ada yang begini, ada yang terjadi sebaliknya. Yang menulis lagu datang pada saya. Iya. Mas Taufik, tolong nih bikinkan nih liriknya. Iya. Nah, kemudian ada jadi liriknya, tapi dia tidak puas. Oh iya. Nah, yang membuat lirik yang awal bukan Grisha. Oh iya. Dia minta tolong pada siapa, dia tidak sebut namanya. 2 kali rekaman, gagal. Iya. Kali yang ketiga, sesudah sholat sunat, dan ketika sholat sunat itu dia mengajak istrinya, kamu juga ayo sholat sunat, doakan abang supaya lagu ini bisa direkam. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Robbana tangan kami kaki kami mulut kami mata hati kami. Luruskanlah, kukuhkanlah di jalan cahaya sempurna. Mohon karunia kepada kami, hamba-Mu yang hina. Jadi saya tidak ingat apakah itu lagunya lebih dulu baru liriknya atau sebaliknya. Mungkin lagunya lebih dahulu. Iya ya. Begitu. Kemudian Nah, jadi. itu bagaimana prosesnya, itu saya mencari-cari.
bagaimana cara memasukkan kata-kata di dalamnya yang ada ceritanya. Iya, Nah, kemudian mungkin ini suatu teka-teki, suatu permintaan dari publik bahwa hidup kita ini main-main. Iya, Main-main. Bukan main-main, ini serius. Ya, tapi kan ada segi yang tidak kurang tepatnya. Oh, kalau begitu ini sebuah sandiwara. Nah, itu. Coba. Itu pun melalui diskusi juga. Iya. Melalui diskusi. Dan kemudian sesudah ketemu yang tepat itu, saya merasa luar biasa bersyukur sekali. Ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak membuat kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Bisa Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Teruslah berkarya. Kemudian dalam berkarya itu banyak-banyaklah membaca. Iya.
Kemudian bagi yang betul-betul pemula, Iya. sediakan buku tulis, buku catatan, agenda, di mana dianjurkan supaya setiap hari menulis. Iya. Bukan berarti halaman-halaman itu harus penuh semuanya, tetapi setiap hari harus ada tulisan. Iya. Jadi sudah setiap hari barangkali 2-3 baris, balik lagi, 2-3 baris balik lagi, dan kemudian dibaca ulang. Iya. Dibaca ulang. Emosi-emosi yang dialami pada hari-hari itu, jangan dibiarkan itu berlalu begitu saja. Akan tetapi ingat-ingat. Diingat-ingat dan kemudian dituliskan kembali. Nah, bacaan yang buku-buku yang dibaca itu tidak cukup yang dalam bahasa Indonesia saja. Iya, iya. Karena itu kepada para sastrawan yang baru, itu saya sangat menganjurkan supaya mereka menguasai bahasa asing. Iya, iya. Paling tidak satu. Iya, iya. Kalau bisa 2, kalau bisa 3. Iya, iya, iya. Yang betul-betul termasyhur di kalangan kita itu Haji Agus Salim. Iya, iya. Dia 5-6 bahasa. Betul. Dan itu fasih. Fasih, betul. Bukan saja membaca, akan tetapi menulis. Iya, iya. Menulis. Iya. Nah, jenius-jenius semacam itu mudah-mudahan datang. Mudah-mudahan datang. Nah, itulah anjuran saya. Jadi supaya banyak membaca dan kemudian terus menulis setiap hari dan kemudian berdiskusi dengan kawan-kawan, bertukar pikiran dan terus menulis. Catatan tahun 1965. Di lapangan dibakari buku. Mesin ketikmu dibelenggu. Piringan hitam dipanggang. Buku-buku dilarang PKI. Kita semua diperanjingkan. Gaya rabies kelongsongan. Hamka diludahi Pram, masuk penjara Sukabumi. Yasin dicaci, diserapahi, terbenam daftar hitam. Usmar dimaki lentera. Takdir disumpahi lekra. Sujono dicangkul BTI. Nasakom bersatu. Bersatu apa? Umat dibunuhi di desa. Kanigoro bagaimana bisa lupa? Kus bersaudara di penjara. Mokhtar Lubis masih diterungku 9 tahun. Osram bungkuk meringkuk. Jalan aspal seperti kubangan. Minyak tanah dikemanakan? Rakyat rebutan beras antrian. Begitu banyak yang mati kelaparan. Inflasi saban pagi. Pidato PKI tiap hari. Maki-maki sebagai gizi. Bahasa carut diperluaskan. Beatles gondrong dipersetankan. Pita suara dimati rasakan. Susuran syaraf di anestesi. Genjer-genjer jadi nyanyi. Tari perang dipamerkan. Warna PKI merah dikibarkan. Warna hitam dikalbukan. Pawai genderang digenderangkan. Kolonel kelima disusupkan. Sarung siapa dilekatkan. Drama matine Gusti Allah dipentaskan. Puisi ini ditulis ketika pawai hari ulang tahun PKI. Tanggal 23 Mei 1965.
dua orang cucuku bertanya tentang angka-angka. Datuk, aku mau bertanya tentang angka-angka. Kata Aidan, cucuku yang laki-laki. Aku juga. Kata Rania, cucuku yang perempuan. Aku juga mau bertanya tentang angka-angka. Rupanya mereka pernah membaca bukuku tentang angka-angka, dan ini agak mengherankan. Karena mestinya mereka bertanya tentang puisi. Tapi baiklah. Rupanya mereka di sekolahnya di SMA kan ada tugas menulis makalah. Dan karena mengenai puisi dia sudah banyak bertanya ini itu, sering berdiskusi. Sekarang Aidan dan Rania datang dengan ide mereka akan menulis makalah tentang angka-angka. Begini Datuk, katanya ada partai di dunia itu membantai 120 juta orang di 74 tahun, selama 74 tahun di 75 negara. Kemudian kata Aidan, kata Rania, ya 120 juta orang yang dibantai. Setiap hari mereka membantai 4.500 orang selama 74 tahun di 75 negara. Kemudian cucuku bertanya, Datuk, kok ada orang begitu ganas? Kemudian dia bertanya lagi, kenapa itu Datuk? Apa sebab kenapa begitu banyak? Mereka melakukan kerja paksa, begitu merebut kekuasaan di satu negara, kerja paksa. Kemudian orang-orang di bangsanya sendiri berjatuhan mati, kerja paksa. Kemudian yang kedua, sesudah kerja paksa, program ekonomi di seluruh negara komunis tidak ada satupun yang berhasil. Mati berkelaparan, bergelimpangan di jalan-jalan. Kemudian yang ketiga, sebab jatuhnya puisi. Sebabnya adalah mereka membantai bangsanya sendiri. Di Indonesia mereka lakukan itu yang pertama kali dibawa oleh musuh. Sudah stop saja. Dibawa oleh musuh. Di Madiun mereka mengadakan pembantaian. Sudah. Ideologi saudara ini yang pada saya persingkat. Aslinya itu bukan baca puisi, aslinya akan ada giliran untuk berdiskusi bersama Soeharto mengkebiri Soekarno. Kebodohan Demi kursi Soeharto mengkebiri Soekarno. korupsi Demi kursi Soeharto mengkebiri Soekarno. hukum dan keadilan negeri kita. Selesai. Bulan yang lalu saya bacakan ini di simposium juga sini, dan kemudian diganggu oleh orang-orang yang tidak suka.
puisi, angka-angka mengenai ideologi lama. Pada suatu hari, cucu-cucu saya berkata kepada saya, Datuk, tolong Datuk bercerita kepada kami. Ya, kata adiknya, Datuk tolong, Datuk bercerita mengenai apa yang terjadi di dunia. Tapi berceritalah dengan angka-angka. Baik. Jadi kamu mendapat tugas menulis makalah di sekolah. Iya. Nah, ada sebuah ideologi itu di Eropa, jauh di sana, itu telah menjagal, membunuh 120 juta manusia di dalam waktu 74 tahun di 76 negara. Nah, terus dicatat. Berapa Datuk? 120 juta manusia dibantai di 76 negara selama 74 tahun. Artinya setiap hari ideologi ini membunuh 4.500 orang. Setiap hari 4.500 orang mati sehari selama 74 tahun di 76 negara. Waduh, Datuk, ini hebat sekali ideologi ini. Kemudian mereka melakukan kudeta, perebutan kekuasaan di 76 negara. Berhasil 28. Mereka kudeta di 76 negara, berhasil 28. Bagaimana dengan di Indonesia, Datuk? Di Indonesia, kalau di negara-negara lain itu Partai Komunis kudeta itu satu kali saja. Di Indonesia mereka melakukannya 3 kali. 3 kali, Datuk. Jadi yang terbanyak di dunia. Iya. Partai Komunis Indonesia melakukan kudeta 3 kali. Di negara-negara lain cuma 1 kali. Cucu saya sibuk menulis catatan. Bagaimana dengan negara-negara lain, Datuk? Yang terbanyak itu kok di mana? Di Rusia mereka membunuh 61 juta orang. Stalin membunuh dari yang 61 itu 43 juta. Negara mana? Yang lain. Republik Rakyat Cina. Di sana Partai Komunis Cina membunuh 40 juta orang. Jadi di Rusia 61 juta, RRC 40 juta orang. Siapa yang membunuh itu, Datuk? Yang membunuh itu ya bangsanya sendiri. Yang berkuasa, yang menebus kekuasaan itu membunuh bangsanya sendiri, bukan bangsa lain. Jadi orang Rusia membunuh bangsanya sendiri 61 juta. Di RRC membunuh bangsanya sendiri 40 juta. Iya.
Bagaimana caranya Datuk? Itu mereka melakukan itu. Mereka melakukan itu dengan merebut kekuasaan. Karena ideologi ini disimpulkan di dalam sebuah buku namanya Manifesto Komunis, diterbitkan tahun 1848, ditulis oleh dua orang. Siapa namanya Datuk? Siapa namanya? Yang satu namanya Karl Marx, umurnya 30 tahun. Yang satu namanya Friedrich Engels, umurnya 28 tahun. Oh, jadi umurnya 30 tahun dan 28 tahun. Oh, Datuk, itu kan umur muda kan ya? Iya, umur muda. Mereka itu memang pintar sekali. Mereka pintar sekali dan sampai sekarang buku Manifesto Komunis tidak pernah direvisi. Apa intinya Datuk? Apa intinya Datuk? Buku itu yaitu merebut kekuasaan dengan kekerasan. Tapi dalam pelaksanaannya di banyak negara itu tidak disebut. Yang disebut itu kemakmuran rakyat, sama rata sama rasa, buruh dan tani hidupnya makmur. Itu yang disebutkan. Oh, begitu caranya. Ya. Nah, bagaimana? Jadi di Indonesia lantas bagaimana Datuk? Di Indonesia kan Datuk tadi sudah ceritakan, mereka 3 kali mencoba merebut kekuasaan. Yang satu kali berontak terhadap pemerintah Belanda, yang kedua di Madiun. Nah, yang di Madiun itu terjadinya 18 September tahun 48. Pada tanggal 19 kiai-kiai di Takeran, di desa-desa sekitar Madiun, Pamong Praja, tokoh-tokoh masyarakat dibawa ke pinggir kota Madiun. Di sana sudah disiapkan blumbang besar. Apa itu blumbang, Datuk? Blumbang itu kolam besar. Berapa besarnya? Ya kira-kira 10 kali 10 meter. Sudah itu kiai-kiai yang dibawa itu, Pamong Praja yang dibawa itu, di pinggir belumbang itu disembelih sampai mati. Waduh. Wah, disembelih Datuk. Iya. Dan besoknya lagi mereka pergi ke 24 kota dan desa di sekitar Madiun. 24. Kejam sekali Datuk ya. Mereka itu. Iya. "17 tahun kemudian mereka membuat perebutan kekuasaan lagi, dengan mula-mula membunuh 7 jenderal, berhasil 6. Mereka berbohong mengenai itu. Dikatakan ini pertengkaran antara jenderal-jenderal. Itu bohong besar. Nah, jadi orang di Jawa Timur rakyatnya kan dulu mengalami, karena mereka mengalami 17 tahun yang lalu itu ada penjagalan di Madiun, kemudian ternyata di belakang ini PKI, mereka memang membantai orang-orang PKI pada waktu itu. Betul, itu memang betul. Berapa jumlahnya Datuk? Nah,
jumlahnya disebut beberapa angka. Peneliti-peneliti membuat penelitian. Itu yang tertinggi itu 400.000. Tapi orang-orang KGB PKI yang zaman sekarang melebih-lebihkan. Angkanya itu disebut 1 juta, 2 juta. Tidak betul itu. Penelitian yang dilakukan secara ilmiah itu 400.000. Dan cucu-cucuku, apa yang terjadi di Madiun itu tidak disebut sama sekali oleh mereka. Pada tahun 65 itu dalam sejarah yang mereka tulis, tiba-tiba umat Islam itu kejam, TNI kejam. Dalam bahasa Pekalongannya itu ujuk-ujuk namanya. Teori ujuk-ujuk. Oh, begitu yang terjadi itu. Nah, tanya cucu saya, tahun berapa partai ini dilarang, Datuk? Tahun 66. Oh, jadi itu sudah 50 tahun yang lalu. Iya, 50 tahun yang lalu. Kita Indonesia termasuk di dunia yang paling cepat membubarkan partai komunis. Ketika partai komunis itu jaya di negara-negara lain, kita dengan gagah berani, dengan risiko membubarkan partai komunis Indonesia. Ya, Datuk. Nah, kesimpulannya, kalau begitu, Datuk, ini ideologi tidak bisa diikuti ya? Tidak bisa, tidak bisa. Kalian jangan ikut ideologi ini. Oh, tidak, Datuk, kami tidak akan ikut ideologi ini. Karena yang Datuk sebutkan pada awal tadi, ideologi ini dalam waktu 74 tahun di 76 negara telah membunuh 120 juta manusia. 120 juta manusia. Hitler dan Mussolini cuma sepertiga itu. Perang dunia di seluruh dunia itu selama abad 20 cuma sepertiga itu. Cuma sepertiga itu. Datuk, bagi kami sulit membayangkan dalam waktu 1 hari selama 74 tahun kok ada ideologi bisa membunuh 4.500 orang. Cucu-cucuku kata saya, bagus, kamu sudah belajar sejarah melalui angka-angka. Kemudian saya usap kepala kedua cucu saya itu. Dan saya mengucap dalam hati saya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kecintaan baca buku tidak diajarkan di sekolah.
kemampuan menulis dalam bentuk bimbingan mengarang sangat terlantar di sekolah-sekolah. Dan ketinggalan kita ini sudah 65 tahun. Nah, kami dari Majalah Sastra Horizon bersama-sama dengan sastrawan-sastrawan yang peduli mengenai ini, pada mulanya memang jengkel sekali dan kemudian protes-protes kepada menteri, tapi kemudian sekarang tidak lagi. Kami membantu dengan 9 program supaya sastra itu masuk sekolah. Untuk negara sebesar Indonesia ini, majalah sastra itu cuma satu, yaitu Majalah Horizon. Untuk mengambil sebuah perbandingan yang cepat saja, Mesir penduduknya itu sekitar 60-70 juta. Majalah sastranya di sana ada 6 buah, atau saya lupa 6 atau 10 gitu. Nah, Indonesia dengan perbandingan penduduknya, seharusnya majalah sastra di Indonesia itu 30 buah. Jadi satu majalah sastra untuk setiap provinsi. Tapi kok cuma satu? Kenapa kita setertinggal itu? Itu karena pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah kita itu sangat-sangat tertinggal. Di SD, kalau dalam bahasa Indonesia itu awalan sisipan akhiran. Di SMP awalan sisipan akhiran, di SMA awalan sisipan akhiran. Apakah itu fonem? Apakah itu peribahasa? Jadi sangat orientasinya sangat linguistik, sangat pada tata bahasa. Yang penting sekali adalah kita kembali menanamkan kecintaan membaca buku dan kemudian kemampuan mengarang.